Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk bisa menerima kami sebagai calon CGP hebat ya Pak ya. Amin, amin, penggerak hebat angkatan 10. Kami di sini rombongan dari SMK 3, SMK 8, 16. SMA 16. Dulu ada Bu. Dulu ada di kita. Oh gitu. Lagi Pak SMA 16. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terima atas perkenan kita dapat bersilaturahmi berkumpul bersama di kampus kami tercinta di SMK Negeri 3 Bandung. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, izin mudah-mudahan tidak terlalu lama kami izin untuk melakukan wawancara berkenaan dengan tugas kami mengenai pengambilan keputusan. Ya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan, pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dibantu oleh Bapak untuk bisa sharing dengan kami berkenaan dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak ya, melintang di dunia persilatan. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, dari SMK 3. Dikenalin lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Iya silahkan. Iya. Biar terekam. Ada Bapak Julius Maulana, kemudian saya sendiri Dina Marlina, kemudian ada Ibu Sekar Gumilang, ada Ibu Eva Afianti, kemudian Eva Arnas. Ini jelang masuk pulang ya. Eva Afianti sudah jadi kepala sekolah Pak. CGP juga semua dari CGP. Ibu Eva Syarifah. Kemudian ada Bapak Dadan Syarifuddin, ada Ibu Meida, kemudian ada Pak Isman. Untuk selanjutnya mangga kepada rekan dari SMA 16, kemudian dari SMK 8 untuk bisa memperkenalkan diri. Mangga Ibu Dian. Perkenalkan saya dari SMA 16 Bandung. Iya Pak. Saya dengan Hendri Usmawati Pak dari SMK 8. Saya Rina Armaini Bapak dari SMK 8. Dan saya Nurul Amalia dari SMK 8. Iya. Alhamdulillah Pak. Insya Allah Bapak sudah sangat mengenal kami juga ya dalam keseharian baik di 8 ataupun baru saja di 3. Tidak menunggu lama, mungkin kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Kita mulai sharingnya, mangga untuk yang pertama ada yang ingin disampaikan dulu dari rekan-rekan untuk sesi wawancara hari ini. Silakan, Ibu Dian. Boleh? Silakan. Dulu boleh, silakan. Dari saya aja. Oh dari saya aja dari saya. Dari tuan rumah saja belum. Silakan aja. Jadi ini mungkin Pak izin sebenarnya maksud dan tujuan kami ini kita karena di program guru penggerak ini kami di modul 3 ini belajar tentang mengambil keputusan dan di sana kita juga belajar tentang adanya dilema etika dan juga rujukan oral. Yang kami pahami berdasarkan teori di sana itu bahwa dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin itu khususnya di sekolah pemimpin pembelajaran itu sering dihadapkan pada situasi seperti ini, di mana harus mengambil keputusan antara nilai yang mana yang harus kita ambil yang saling bersinggungan, tidak berbicara karena kadang-kadang satu nilai sama-sama benar tapi kita harus memprioritaskan mana yang lebih utama. Nah hal seperti ini mungkin sebagai pemimpin pelajaran akan sering dihadapkan. Oleh karena itu di kesempatan ini kami berharap Bapak bisa sedikit memberikan kami gambaran tentang beberapa masalah yang mungkin pernah Bapak hadapi dan seperti apa pengambilan keputusannya terkait dengan model masalah-masalah berkaitan dengan dilema etika ini. Itu mungkin Bapak maksud dan tujuan kami dan mungkin nanti kami juga sedikit menggali ketika Bapak mengangkat sebuah masalah dan juga memberikan dasar Bapak mengambil keputusan apanya, mungkin nanti kami akan bertanya tentang hal seperti itu. Begitu mungkin Bapak untuk maksud dan tujuan kami, mudah-mudahan Bapak bisa membagikan beberapa masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang pernah Bapak hadapi sama ini.
Nuhun Bapak sama Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Nuhun Pak Duduk, Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, ya. Ini mah sudah tidak asing lagi semuanya. Ini Bu Dian meskipun dari SMA 16, dulu sobatnya si Ibu, ya, gitu. Sobatnya si Ibu ya termasuk tiba lama guru penggerak, mah seneng gerak, cuman gerak badan, gitu ya. Gerak sebenarnya itu Bu Dian gitu, Bu Heti, Bu Rina, Bu Nurul, puntennya Bu Nurul sering diharayan Bu Nurul Arwana gitu. Masih inget kene gitu, masih inget kene teh ngeharayan gitu ya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ya betul ya, dalam keseharian kita itu pasti akan menemukan banyak konflik, ya gitu, akan menemukan banyak konflik gitu terkait dengan apa tadi teh Pak, dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Kalau dilema etika itu kan simbolnya benar versus benar gitu kan ya, benar versus benar gitu ya. Kan benar versus benar ini kan bisa dipandang dari berbagai sisi gitu ya. Versusnya itu kan bisa jadi individu melawan orang banyak gitu kan, kemudian keadilan melawan belas kasihan misalnya, atau faktor yang lainnya gitu ya, atau faktor yang lainnya. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan itu kan tergantung dari konteks permasalahan. Ada satu peristiwa yang kita harus cepat ngambil keputusan gitu Pak Duduk, itu karena memang dibutuhkan segera gitu. Tapi ada yang kita memikirkannya itu sampai berhari-hari ya, sehingga kita bisa menganalisis ya, dalam artian kita menganalisis untung ruginya ya. Kalau berbasis resiko, maka ya kita putuskan resiko yang paling kecil gitu ya. Dan kalau yang namanya adil dalam menyelesaikan masalah, ya di situ harus objektif ya, tidak melihat apakah itu teman dekat, tidak melihat apakah itu misalnya ada faktor ikatan darah misalnya, tapi memang betul-betul objektif. Nah, kemudian di dalam satu sekolah yang namanya konflik itu kan bisa antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan TU, TU dengan TU, atau siswa dengan guru bisa jadi gitu. Atau misalnya dari kita sendiri ada konflik dengan pihak luar gitu ya. Salah satu contoh kecil aja misalnya kita kedatangan dari inspektorat Pak Duduk gitu. Sudah datang gitu aja kita udah ada konflik di sini gitu. Aduh, nanti mau disuguhan tehnya gitu kan. Kalau versi kita orang timur kan benar, setiap tamu itu harus disuguhi gitu. Tapi kalau kita melihat regulasi yang ada bahwa dengan kita memberikan suguhan, maka di pihak inspektorat itu akan ada terjadi konflik interest gitu kan gitu. Bisa jadi dia dengan diberikan air aja dia sudah akan berbeda nanti dalam tindakan gitu. Padahal kita benar ya, kita tuh benar ngasih suguhan teh gitu kan. Tapi dari pihak inspektorat sendiri misalnya dia juga benar ya mempertahankan egonya. Tapi kan dalam kondisi semacam itu kita kan akhirnya bisa memilih, daripada kita nanti ngasih ditolak gitu kan, mending nggak usah ngasih aman ya. Tapi ada resiko juga, nanti kalau misalnya nggak ngasih sementara yang lainnya ngasih gitu kan, orang dicirian kan bingung kan gitu ya.
Nah, kalau yang semacam itu biasanya ya kita cari informasi ya. Kalau misalnya dia pernah berkunjung di sekolah lain misalnya ya, orang menelpon teh, arek kamari ka inspektorat teh kumaha Kang gitu kan, di apa di suguhan teh gitu. Alhamdulillah kemarin teh di suguhan mau gitu kan ya. Itu hanya salah satu contoh kecil ya bagaimana kita menyelesaikan secara cepat, tapi tidak bisa kita hanya berdasarkan perhitungan karena tadi ya ya artinya kita mengambil keputusan itu yang dalam waktu cepat gitu ya. Tapi kadang ada juga yang kita nggak dapat informasi dari mana-mana gitu ya. Artinya ketika dari mereka datang, kita lihat, oh nyak bawa botol minuman, Pak, gitu kan? Dia bawa botol minuman, artinya dia nggak mau gitu kan? Ya, artinya dari situ ya kita bisa melihat, oh ini gesturnya seperti ini berarti jangan disuguhan. Padahal udah disiapkan, ya, tong dikeluarkan gitu kan? Seperti benar Bu, gitu karena dalam beberapa kasus misalnya ketika disediakan kita nggak tahu informasi atau tidak melihat kondisi, begitu disuguhan disuruh bawa masuk, jangan, udah tarik aja semuanya, malu kita. Nah itu padahal itu benar itu teh ya. Nah ini salah satu contoh ya. Kemudian contoh yang lain misalnya tetapi secara hierarki kalau kita menyelesaikan kasus, nah itu kan ada analisisnya kan ya, ada analisisnya itu penyebabnya apa, siapa saja yang terlibat, kemudian dampak kedepannya itu seperti apa ya. Kalau kita misalnya memilih karena bagaimanapun juga ketika kita menentukan putusan itu kan pasti ada pihak yang kita dukung ya, dan ada satu pihak yang kita lemahkan. Nah, biasanya yang kita lemahkan itu dia akan bisa jadi menaruh dendam gitu kan, atau kita mah jadi nggak suka ya, bapak memihak kita gitu kan. Nah, seperti jadi pada prinsipnya teman-teman semuanya dari beberapa pengalaman kasus yang sering ditangani itu, jadi yang namanya menyelesaikan masalah itu harus diikuti juga bagaimana kita menyelesaikan dampaknya gitu kan ya. Artinya ketika kita memutuskan bahwa si A ya itu berada di pihak yang diuntungkan, maka ada pendekatan secara personel ke pihak B ya yang dirugikan. Itu dalam artian kita memotivasi ya, dalam artian kita memberikan motivasi, jangan sampai yang di pihak B itu merasa bahwa dia di pihak yang dilemahkan gitu. Tapi karena memang bagaimanapun juga kepala sekolah itu harus berani mengambil keputusan ya, jangan sampai mengambang Mbak Is ya. Mengambang kan gampang, tinggal diseblok palit ya kan gitu Bu ya. Kalau di got kan ada sampah mengambang, seblok ya kan pasti palit. Nah gitu ya. Jadi kasus-kasus yang ada di sekolah kalau diceritakan banyak Bapak Ibu gitu ya. Itu yang tadi namanya dilema etika. Yang dilema etika memang mendefinisikan persoalan ini tuh mudah gitu kan ya, tapi ketika menghadapi masalah hari iya teh sebenarnya masuk yang kategori mana gitu ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu bahwa kalau yang dilema etika itu memang lebih berat ya dibanding dengan yang satunya lagi itu apa Bu? Bujukan moral gitu ya. Jadi jelas ya yang dilema etika ya. Yang dilema etika itu
yang satu benar lawan yang satu benar. Kita harus memilih, ya. Ini kira-kira mana ya yang kita putuskan ya untuk ada di pihak yang kita dukung. Ya, kalau kita memutuskan persoalan kan harus jelas, ya. Harus kita mendukung yang ini karena ini benar gitu, ya. Antara ya ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh di salah satu sekolah ini tidak saya sebutkan ya, tidak saya sebutkan terkait misalnya yang sering muncul itu apa ya, ketika ada rereongan ya Pak Ismailnya, rereongan yang namanya teh apa, insidentil gitu ya. Ada yang namanya rereongan insidentil gitu. Apalagi kalau dulu ya, kalau dulu yang namanya sertifikasi itu Bapak Ibu, ketika sertifikasi gitu maka ada guru-guru yang mengkoordinir ya, maka silahkan ya seikhlasnya gitu kan, itu seikhlasnya. Tapi ada guru yang menolak salah nggak? Enggak gitu ya, yang menolak salah karena dia punya alasan tersendiri. Yang menarik ini salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang di penilaian apa kompetensi guru itu ada sikap sosial ya. Dari situ kan kita bisa menilai. Oh ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan yang tidak mau gitu. Nah, ketika ini diungkap di rapat gitu kan ya, diungkap di rapat kan pasti akan muncul bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah ya mensikapi fenomena ini. Ada beberapa kelompok yang menolak gitu ya. Ya kalau saya sebagai kepala sekolah gitu tetap ya kita rujukannya bahwa ada itu ya tertulisnya bahwa kompetensi guru ya, bahwa kompetensi guru salah satunya adalah kompetensi sosial. Wujud dari kompetensi sosial itu apa aja? Salah satunya adalah empati apabila ada temannya yang kesusahan. Empati terhadap teman-teman di ya kelompok kita itu masih punya penghasilan yang rendah ya, sehingga perlu dibantu. Tapi kita nggak mungkin istilahnya memaksakan yang tidak mau ya untuk ikut iuran, nggak masalah, nggak apa-apa ya, karena bagaimanapun juga yang namanya perbedaan seperti itu hal yang wajar, nggak masalah gitu. Yang jelas bahwa kita tidak boleh memaksa, tapi kita juga tidak boleh istilahnya menyampaikan bahwa Bapak yang tidak mau iuran ya, sikap Bapak itu salah ya. Kenapa? Gitu kan? Karena dengan Bapak tidak mau iuran itu maka ya teman-teman kita yang lain itu haknya akan berkurang. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita harus bisa menyampaikan dengan bijak bahwa ya perbedaan itu memang harus ada ya, dan kalau perlu kita misalnya bisa menasihati ya, kita bisa menasihati dengan baik selama itu bahwa penggunaan uang yang dikumpulkan ya itu memang ada transparansinya gitu. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian contoh yang lain ya antara antara guru ya misalnya ya, antara guru misalnya itu di salah satu pemilihan ya wakil kepala sekolah gitu kan ya, di salah satu pemilihan wakil kepala sekolah itu ada guru ya yang tidak mau ya, yang tidak mau setelah terpilih ya, kemudian dia tidak mau atau menolak ya, atau menolak. Nah, sementara para pendukungnya ya, menginginkan dia harus jadi wakil ya. Nah, ini kan konflik ya
antara orang banyak yang menginginkan dia jadi waka dengan dia sendiri ya yang kekeh tidak mau karena ada alasan tertentu gitu ya. Nah, ini sering terjadi seperti ini gitu. Saya menyelesaikannya ya harus kita menggali secara mendalam. Yang pertama kira-kira kenapa dia menolak, alasannya masuk akal tidak gitu. Kemudian apakah ada indikasi penolakannya itu karena memang dia tidak loyal ya. Nah, ini setelah tahu duduk perkaranya itu baru kita kumpulkan ya para pendukungnya. Nah, di situ maka akan terjadi apa ya? Ya kita harus menjelaskan bahwa si bapak ini atau ibu ini karena punya alasan yang sangat mendasar gitu, sehingga konflik yang timbul kenapa? Karena misalnya kita pilih orang yang lain untuk menggantikan ibu ini tanpa ada transparansi, tanpa ada penjelasan, pasti pendukungnya merasa nggak puas, pasti nanti agak ada konflik yang berkelanjutan gitu ya. Ini salah satu contoh seperti itu ya. Jadi yang jelas bahwa step by step menyelesaikan persoalan itu memang harus ada, tetapi saya tidak cenderung untuk menggunakan secara teoritis ya. Kan biasanya teoritis kan step by step gitu ya, ada sekian langkah. Enggak bagaimanapun Bapak Ibu, orang mah tidak punya naluri ya tuh ya untuk menyelesaikan masalah. Iya mah 2 langkah cukup, ini mah 3 langkah cukup ya. Ini mah kita harus mengumpulkan pihak-pihak yang berseteru misalnya untuk apa? Untuk diskusi ya, mencapai kata mufakat. Mudah sekali langkah itu ketika kita kumpulkan pihak-pihak yang berseteru ya udah selesai, mau udah gitu ya, dengan catatan bahwa kalau misalnya permasalahan terlalu berat maka ya harus ada hitam di atas putihnya, misalnya surat pernyataan ya, tidak mengulangi perbuatan dan sebagainya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya kira di dalam diri kita itu sudah ada semacam insting mungkin ya semacam insting atau berdasarkan pengalaman ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul ya, baik di lingkup terkecil ya, misalnya di unit kerja ya, maupun di sekolah ya. Apalagi kalau teman-teman yang sudah di Waka pasti bisa tahu seperti itu ya, pasti sudah punya pengalaman tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Dan saya yakin bahwa meskipun kita mengajar di kelas saja, jadi wali kelas saja, itu juga sudah pernah menyelesaikan konflik ya, sesuai dengan naluri atau insting yang kita miliki ya. Jadi secara teori memang ada, teorinya kalau teorinya itu seperti ini ya, contoh-contohnya seperti ini. Tapi yang namanya kondisi di lapangan, realitas di lapangan itu tidak bisa dijelaskan secara teori yang memberikan contoh, itu hanya gambaran saja gitu. Terima kasih Bapak. Tadi kalau kita menangkap, jadi Bapak sudah menyampaikan tentang dilema etika ini, bahwa ada beberapa mungkin teman-teman kita bisa mencatat ya, tadi prinsipnya hampir sama apa yang kita pelajari, tapi ada beberapa hal yang tadi diangkat oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa terkait dengan mengambil keputusan ini adalah sebuah keterampilan yang memang akan semakin lama sering kita gunakan, kita akan semakin terbiasa. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, apakah kita butuh beberapa langkah atau tergantung situasinya. Terus ada juga tadi beberapa hal menurut saya yang perlu kita perhatikan sama-sama terkait tentang mengambil keputusan itu tidak semata menyelesaikan masalah itu, tapi kita harus memperhatikan juga menyelesaikan dampak-dampak yang mungkin terjadinya. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin secara teoritis kita tidak dapatkan, tapi ini secara praktik di realita yang lebih penting itu pada bahwa ketika sebuah keputusan itu akan menghasilkan dampak, dan dampak ini
harus kita pikirkan, pertimbangkan matang-matang bagaimana mengelolanya seterusnya. Terus tadi juga disampaikan oleh Bapak terkait dengan memutuskan itu harus dengan berbasis data, fakta. Selain itu juga tadi kita harus mempertimbangkan ketika ada model dilema etika beradu antara individu dengan kelompok, kita juga harus memperhatikan harus lebih bijak bagaimana menyelesaikan solusi ini bukan hanya terhadap kelompok tertentu, keputusan manapun yang diambil tetap keputusan yang merugikan kepada kelompok yang lainnya juga kita harus tangani, kelola juga. Beberapa hal itu mungkin yang tadi disampaikan, silakan mungkin dari rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih lanjut. Semangat. Beberapa pertanyaan sudah terjadi ya Pak. Mungkin ada hal yang dalam setiap kebijakan itu pasti ada pro kontra. Bagaimana strategi Bapak menghadapi tekanan Pak dari luar begitu ada keputusan yang Bapak ambil, apakah dari instansi lain atau dari komite dan sebagainya, strategi apa Pak yang dilakukan? Nah, ya kalau seperti itu ya Bapak Ibu, kepala sekolah itu kan representasi dari pucuk pimpinan ya, tapi kita kan punya ya hierarkinya, ada wakil kepala sekolah, ada kepala program gitu ya. Ini tanya ke para waka, siap ada persoalan, saya nggak pernah mengambil keputusan sendiri ya gitu. Artinya udah kita ajak diskusi aja para waka gitu ya, kira-kira keputusan mana sih yang paling akurat ya, yang paling akurat artinya memiliki resiko terkecil gitu, atau bahkan nggak ada resikonya gitu. Karena bagaimanapun juga pemikiran banyak orang ya itu akan lebih valid ya dibanding kalau kepala sekolah memaksakan ya untuk memutuskan sendiri gitu ya. Artinya ini kan sudah ke karakter pimpinan ya, apakah pimpinan kecenderungannya punya egosentris atau tidak gitu. Itu Pak Dadan. Terima kasih Pak. Jadi lebih ke kolaboratif ya Pak ya? Ya. Kolaboratif antara semua Ya, orang. melibatkan ya. menambahkan sedikit dari sebelumnya Pak. Ini apakah ada pelatihan Pak atau sumber daya tertentu gitu yang digunakan dalam menghadapi dilema etika ini Pak? Barangkali itu ada. Kalau untuk dilema etika Bu ya, ini kalau teoritisnya itu memang ya kalau di ISO itu ada ya manajemen resiko ya, tetapi manajemen resiko itu kan secara teoritis saja Bu ya, secara teoritis saja ya, sementara untuk penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan itu lebih cenderung ke pengalaman ya, lebih cenderung ke pengalaman. Oleh karena itu yang namanya berbagi peran, berbagi tugas itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai misalnya wakam tak umpul ya, kepala program tak umpul, beri kesempatan yang lain untuk ya gitu, untuk ikut mempunyai pengalaman bagaimana mengelola unit yang terkecil, sedang sampai yang terbesar gitu ya. Kalau yang di sekolah itu kan unit terbesarnya itu ada di program dengan di waka ya gitu. Dan saya kira semua individu itu punya potensi yang sama, tetapi saya yakin ya Bapak Ibu juga pasti akan bisa menilai ini teman-teman kita yang punya passion jadi pemimpin yang mana. Nggak semua orang ternyata itu, karena masih banyak guru yang saya mah cukupnya 24 jam ngajar, tadi udah
Ada yang seperti itu. Gitu. Dengan kondisi seperti itu artinya ya ini satu hal yang memang harus kita pahami, itu ada ya. Ya meskipun pada akhirnya ini juga salah satu konflik juga gitu kan. Salah satu konflik ketika kita memandang bahwa ya dia benar punya punya pendapat seperti itu, karena memang ya tugas pokoknya mengajar, ya kan guru tugas pokoknya mengajar. Yang namanya tugas tambahan wajib enggak gitu ya, karena wajib itu kalau misalnya dia ingin mengembangkan karir. Kalau dia pengen stuck di situ saja ya nggak masalah sebenarnya, tapi sebenarnya masalah juga buat lembaga gitu. Kenapa? Karena ya dengan kondisi semacam itu sumber daya kita jadi terbatas gitu ya. Jadi apa ya sebenarnya masalah atau tidak masalah itu tergantung dari sudut mana kita memandang gitu ya. Kalau saya sih orang yang punya kecenderungan misalnya tidak sama ngajarnya cukup, bisa disalahkan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau saya ya sebagai pimpinan ya lihat yang seperti itu, dia berada pada posisi yang salah menurut saya gitu. Terima kasih. Ya. Iya, ada lagi apa Ibu? Saya belum dibahas. Sudah keluar semua. Jadi memang intinya kalau Bapak lebih ini ya kan kolaboratif ya Pak ya. Iya. Penyelesaian lebih cenderung lebih kolaboratif, memberikan pengalaman yang sama kepada setiap unit kerja sehingga pada saatnya nanti ketika ada hal-hal terkait dengan pembelajaran dan lain-lain, itu harapannya bisa diselesaikan bukan hanya secara individu tapi bisa sharing dengan yang lain. Itu yang memang Bapak tanamkan di kita. Begitu. Boleh silakan. Terkait ini Pak, setelah pengambilan keputusan yang tadi Pak itu, detail ini kan ada proses refleksi atau meninjau kembali Pak. Maka seperti apa biasanya Bapak melakukan refleksi kembali terhadap kebijakan ya itu tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa keputusan yang kita ambil itu nggak mutlak benar ya, nggak mutlak benar, pasti ada residu ya atau endapan permasalahan. Itu sekecil apapun itu pasti ada ya, dan itu ya harus dianalisis, ini kira-kira apa sih dampak hal yang sudah kita putuskan gitu ya, dampak yang kita putuskan meskipun itu diputuskan secara bersama itu, tetapi menyelesaikan dampak yang sudah kita putuskan itu saya kira akan lebih akan lebih mengerucut, lebih kecil lagi permasalahannya karena kita sudah punya permasalahan di awal. Ini salah satu contoh misalnya ya kita menyelesaikan konflik yang ada di peserta didik gitu ya misalnya, karena bagaimanapun juga yang namanya peserta didik itu banyak juga permasalahan ya. Nah, salah satu contoh ada peserta didik yang demo ya gitu, ada yang demo terkait dengan guru yang tidak masuk, padahal guru yang tidak masuk itu ada alasannya kenapa diklat gitu ya, misalnya diklat ya, guru itu diklat wae gitu. Terus ada siswa yang lainnya gitu, dia itu mendukung gitu ya, dia mendukung, nggak apa-apa guru mah nggak masuk gitu, dan kita mah bisa belajar mandiri gitu. Ada Pak, jadi ada anak-anak yang tidak setuju temannya demo, kenapa? Nah kita kan bisa belajar mandiri, kenapa harus demo gitu. Satu sisi yang ini betul, satu sisi yang ini salah. Tuh, kita mau membela yang mana coba? Ya. Nah, guru tetap hadir wae. Gitu. Kan guru harus hadir wae.
Tapi bagi anak yang punya kemandirian, daya gurunya kan nggak masalah. Nah, kita bisa belajar mandiri. Toh gurunya juga sering ngasih tugas. Nah, gitu kan. Kan ketika kita menyelesaikan ya yang seperti ini itu kan harus dikumpulkan bersama gitu ya. Terus untuk memfasilitasi, karena guru yang diklat kan nggak mungkin ditarik lagi ya, kan ya, artinya apa ya, kita cari ya guru yang misalnya bisa memantau ya, bisa memantau gitu. Tapi dengan guru yang bisa memantau itu apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu. Kenapa? Karena guru tersebut dia juga punya kerjaan lain. Pada suatu saat kan akhirnya ditinggal gitu. Nah, kalau dia meninggalkan lagi pasti kan ada permasalahan. Nah, ini nanti pasti anak yang merasa harus diawasin guru terus pasti akan komplain lagi. Nah, kan seperti itu. Ya, artinya kan dengan kondisi seperti itu kita harus mencari solusi berlapis gitu ya, mencari solusi berlapis. Nah, saya mah biasanya lebih bagus memanfaatkan sumber daya yang ada gitu ya, kan bisa piket ya, bisa kepala program, bisa wali kelas, bisa guru BK gitu ya. Tapi menyelesaikan yang seperti itu kan nggak semudah yang kita bayangkan, Bapak Ibu ya. Misalnya yang deklat upskilling itu ditinggalkan selama berapa hari? 10 hari ya. Kemarin 3 minggu. 3 minggu kan. Untuk waktu Pak Jakaria di itu. Jakaria sebulan. Sebulan. Iya, nah, kan itu. Sebulan 3 hari. Biasanya kalau ditinggal lama seperti itu seminggu mah nggak ada masalah. Muncul itu ketika minggu kedua. Ya kenapa? Karena guru eta mah teu hadir wae udah 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bandung yang kami hormati, Bapak Haji Agus Nugroho, MT, SPDMT ya Pak ya, Apunten. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya telah berkenan hadir ya di kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini adalah salah satu tugas yaitu wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dilema ETK ya. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan agar saling mengenal mungkin ya, kita perkenalkan dulu. Jadi Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Haji Agus Nugroho, SPDMT. Kemudian saya sendiri, Happy Kusumawati, ngajar di sini juga dari SMK Negeri 8 Bandung. Untuk selanjutnya silakan, Bu Nurul. Saya Nurul Amalia dari SMK Negeri 8 Bandung. Tangan. Ini SMK Negeri 8 Bandung. Saya Meida Pak dari SMK 3. Wakil Bapak Abid Ibu Eva dari SMK 3. Silakan Pak, saya Sekar Gumilan dari SMK 3 Bandung juga. 3. Izin, saya Rina Madalina SMK 3. Ada 3. Ini 4 orang. Ada 3. Oh 5. Oh belum kelewat. Perkenalkan saya Dian Indriani dari SMA 16 Bandung. 16 Bandung. Oh, saya Dadan Saripudin Pak dari SMK 3 Bandung. Ah iya. Alhamdulillah semuanya sudah berkenalan. Jadi ini rekan-rekan kami Pak, sama-sama CGP Angkatan 10, rekan seperjuangan gitu ya. Kalau yang saya rasakan alhamdulillah selama mengikuti kegiatan CGP ini
kita banyak sekali dapat ilmu gitu ya, kita bisa sharing pengalaman gitu. Alhamdulillah saya senang sekali gitu ya. Saya yakin bapak-bapak dan ibu sekalian juga seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan mungkin Bapak dan Ibu, kita mulai acaranya. Jadi Bapak mohon izin, ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang akan kami konfirmasi mungkin ya, yang akan kami tanyakan kepada Bapak ya. Pertanyaan yang pertama, silakan. Barangkali ada yang mau Dari saya, oh boleh, silakan. terima kasih Bu Eti. Bentar Bapak sebenarnya. Mangga. Pertanyaan saya yang pertama itu, bisakah Bapak menceritakan sebuah situasi di mana Bapak harus membuat keputusan yang mengandung dilema etika? Terus apa saja ya faktor-faktor yang Bapak perkembangkan dalam membuat keputusan tersebut? Pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya, dan Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya pertanyaan berulang ya, karena setiap tahun juga saya di beberapa guru penggerak juga mewawancari dengan topik yang sama gitu. Jadi setidaknya mungkin dari beberapa pertanyaan itu memang sudah paham. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya saya selalu melihat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah konflik etika itu, saya selalu mendasarkan keduanya itu terhadap dua hal, di mana saya nanti pun akan menyelesaikan permasalahan tersebut itu berdasarkan dua hal tersebut. Pertama itu berdasarkan kebijakan. Kalau berdasarkan kebijakan berarti itu benturannya nanti dengan aturan. Yang kedua itu adalah berdasarkan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu biasanya lebih ke arah faktor humanis, di mana saya nanti akan menghadapi masalah tersebut itu berdasarkan pertimbangan saya sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pemimpin, dan juga saya sebagai seorang manusia gitu ya. Makanya untuk beberapa faktor yang beberapa masalah yang terkait dengan masalah etika ini memang kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu ya, dengan mudah gitu ya. Karena biasanya benturannya itu adalah dengan masalah human kita gitu ya, sebagai seorang manusia berhadapan dengan manusia kembali gitu ya. Kita hidup di bidang pekerjaan yang memang berhadapan dengan manusia. 80% kita itu komunikasi dengan manusia. 20% itu sebenarnya komunikasi dengan administrasi, kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan. Tapi kita 80% dengan manusia. Baik dengan teman sejawat, pimpinan, ataupun pastinya sebagai objek yang utama itu adalah anak-anak kita di kelas. Nah, makanya mungkin dua hal tersebutlah yang biasanya selalu menjadi patokan saya untuk mempertimbangkan. Contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, ada orang tua di sekolah yang dia sudah sepuh menjelang pensiun. Antara izin atau antara diizinkan atau tidak ketika dia meminta DL kepada saya, itu saya suka mempertimbangkan kalau yang sudah tua itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia di sekolah pun datang, duduk, terus kemudian mengantuk, tidur di meja, asa kasihan juga ya gitu ya. Saya selalu menganggapnya itu sebagai sebuah reward kepada dia, mungkin menjelang pensiunnya, sehingga saya selalu mengizinkan ketika untuk DL. Tapi ketika misalnya dia masih muda, masih semangat, punya tenaga, masih bisa berkontribusi banyak buat sekolah, biasanya saya tidak mudah untuk mengizinkan DL itu sendiri. Ya, kenapa? Karena ya tadi ya, ada pertimbangannya. Jangan-jangan dia hanya mencari zona nyaman saja gitu ya, pengen di rumah, pengen nyantai, sementara mungkin banyak yang bisa dikembangkan di sekolah. Makanya mungkin dua hal tersebut gitu ya. Satu, benturannya misalnya itu dengan masalah regulasi, ada aturannya, kita harus absen di sini, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Tapi di satu sisi juga kita tahu gitu ya, bahwasanya kita bekerja di sini itu bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan atau sebulan dua bulan, tapi mungkin dalam waktu jangka yang cukup lama lah. Makanya ketika kalau sudah sepuh, pertimbangannya saya harus izinkan daripada dia sakit di sini, tidur di meja tidak enak, terus kemudian biasanya saya selalu mengecek juga pekerjaannya seperti apa, ada tugas atau tidak buat anak-anak. Kalau misalnya dia memang tidak ada jam, terus kemudian segala sesuatunya bisa dituntaskan di rumah, saya mengizinkan untuk DL. Itu kan konflik etika gitu ya. Secara etika saya melanggar aturan karena saya harus mengizinkan dia. Tapi sebagai kepala sekolah juga saya selalu menyiasati bagaimana semuanya bisa tertangani. Artinya apa? Kalau misalnya
saya sudah konfirmasinya ke KCD. Ini sebenarnya kalau misalnya DL itu masuk di dalam kriteria penilaian seperti apa Pak? Misalnya ke Pak Evo di KCD. Sebenarnya selama semua terkonfirmasi oleh sistem berjalan lancar, itu tidak mempengaruhi apa-apa Pak. Paling tidak memang dari sisi penilaian itu nanti ada presentasi berapa dia di sekolah, berapa persen dia di rumah, nanti akan ada memang muncul gitu. Dan itu nanti berhubungan dengan masalah penilaian ke depan dari pimpinan biasanya. Ya saya mungkin sebagai pimpinan gitu. Makanya di situ saya selalu mengizinkan kalau beberapa yang sepuh mah di sini gitu ya, untuk DL ada yang dia memang secara izin juga izin ke saya gitu ya, ada yang tidak juga memang sudah kelihatan dia udah sakit gitu ya. Sering sakit-sakitan gitu ya, izin ke dokter, izin check up, ngambil obat, berobat gitu ya. Akhirnya saya sudah izinkan. Tapi kalau yang muda-muda saya selalu menerapkan etika, minimal ada konfirmasi, ada berita, ada informasi pada saya, Pak saya izin mau DL. Nah, selama alasannya jelas gitu ya, tidak mengada-ngada pun saya selalu mengizinkannya. Jadi itu contoh sederhana saja ya, masalah konflik etika. Yang lainnya memang ketika kalau saya misalnya di sekolah di sini juga mungkin dari awal ya, kalau ibu-ibu di sini mungkin tidak tahu tapi mungkin jadi tahu sekarang. Saya biasanya punya rapat internal Bu. Jadi ketika saya masuk ke sekolah, saya sekarang di 5 ya, di SMK 5 juga supaya PLP itu. Ketika masuk ke sana pas pertama itu saya minta absen, ada nama, kemudian ada NIP-nya, kemudian di sampingnya itu ada positif dan negatif. Di kolomnya itu ada positif dan negatif, di atasnya itu di captionnya itu. Kenapa? Karena saya akan melakukan penilaian di situ dalam rentang waktu yang cukup panjang, tapi biasanya saya selalu memberikan tanda-tanda simbol yang mungkin itu yang mengerti saya gitu ya. Tapi dari situ saya sudah bisa menilai bagaimana profiling Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Nah, dari situ juga itu akan mempermudah saya ketika harus mengambil keputusan. Cerita-cerita semua yang misalnya beredar di sekolah itu semua diserap, tapi ada yang dipercaya, ada yang tidak. Tapi semua informasi itu saya tulis. Karena di sekolah itu jangankan orang, tembok juga bisa bicara. Saya bisa tahu Bu Nurul gitu ya, saya bisa tahu Bu Rina, apa juga mungkin selain mungkin berinteraksi langsung juga mungkin dari yang lain. Dan saya itu mencatat. Makanya itu juga jadi refleksi buat saya gitu ya. Jadi refleksi itu kita tidak boleh sembarangan bertindak karena cerminan kita itu akan disampaikan oleh orang lain sebenarnya juga, bukan hanya oleh kita saja. Itu mungkin yang sederhananya Bu. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Barangkali Bapak dan Ibu selanjutnya. Izin bertanya Pak, ingin mendapatkan informasi dari Bapak bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu bersifat adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Ya, itu sebenarnya kembali ya ke yang barusan yang 2 itu. Jadi pertimbangan yang pertama itu pastinya karena kita bekerja dalam telunjuk orang juga di atas gitu ya. Di atas saya itu ada lagi, di atas saya lagi yang tadi itu ada lagi gitu ya. Kita berjenjang kita. Dimana regulasinya itu sudah jelas ada. Pasti yang menjadi faktor utama itu adalah saya mempertimbangkan dari sisi regulasi dulu. Kita melanggar atau tidak. Karena Bapak Ibu secara personal ketika melanggar itu bukan hanya personal saja. Tapi nanti akan menjadi akumulasi bagaimana cerminan sekolah. Bagaimana cerminan seorang pemimpin nanti memimpin juga. Jangan-jangan nanti saya disebut tidak bisa memimpin. Gitu ya, ketika anak buahnya itu melakukan pelanggaran dan itu berulang sifatnya. Gitu ya. Nah, itulah makanya mungkin yang menjadi pertimbangan dari saya itu tetap. Gitu ya. Yang pertama itu pasti regulasi. Gitu ya. Yang kedua itu kebetulan kalau saya itu sudah mulai menerapkan sejak lama bagaimana kita melakukan berbagai macam analisis gitu di dalam kepala itu supaya bisa refleks ketika kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan pertimbangan. Mau Bapak Ibu menggunakan analisis SWOT gitu ya, mau Bapak Ibu menggunakan analisis Fishbone, mau apapun itu ya. Kalau misalnya itu ada misalnya analisisnya itu dampak sebab akibat, dampaknya apa, akibatnya apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Kalau misalnya itu sudah ada di kepala kita, biasanya itu
kita nanti akan mempertimbangkan itu dengan insya Allah dengan tepat lah. Dan dari beberapa pertimbangan pun itu biasanya saya tidak pernah menyesali keputusan. Kenapa? Karena biasanya itu anggap saja keputusan itu memang idealnya 100%. Tapi saya suka menganggap ketika itu pun tercapai di angka 85%, 90%, 90% juga itu adalah sebuah capaian bagi saya gitu. Makanya, oke, ini tidak tercapai semua, tapi setidaknya saya sudah mencapai pada titik ini. 100 orang yang ingin saya pengaruhi bawahan saya, tapi ketika misalnya saya bertindak capaiannya hanya di 85, hanya di 90 atau 95, itu tetap sebuah capaian. Saya fokusnya itu adalah ke hasil bagaimana saya bisa mengejar targetan tersebut. Sisanya bagaimana? Sisanya itu adalah nanti PR yang harus kita selesaikan. Karena kalau misalnya kita menghadapi masalah yang sama berulang, berarti kita tidak naik kelas. Kalau kita menghadapi masalah yang berbeda setiap sesinya, setiap momennya, berarti kita tengah naik kelas. Jadi tidak ada masalah itu yang dibenturkan ke kita tanpa solusi. Pasti selalu ada solusinya. Kalau benturannya sama setiap tahun itu terus, berarti saya suka mengevaluasi diri gitu ya. Dari dulu masalah yang saya hadapi itu ini, berarti saya tidak naik kelas. Karena pada dasarnya kita kan berubah dari seragam putih merah, putih biru, putih abu itu dalam rangka kita naik kelas kan. Tidak ada kita naik kelas ke SMP tapi soalnya SD. Pasti naik gitu levelnya. Pun begitu ketika kita naik ke SMA, SMK, tidak ada soalnya itu sama dengan soal di SD atau SMP. Pasti tantangannya lebih berat gitu ya. Nah, dari situlah mungkin kita nanti bisa belajar kalau dari setiap masalah juga itu insya Allah dalam rangka menaikkan kapasitas diri kita. Itu dari saya. Itu Bu. Ya. Mangga. Ya, silakan. Selain tadi yang Bapak jelaskan ke kami, biasanya ada prinsip kebijakan ya Pak, dan yang keduanya adalah kebijaksanaan. Adakah pedoman lain atau prinsip lain yang Bapak pergunakan ketika proses pengambilan keputusan? Kalau muaranya sebenarnya sama. Sebelum yang keduanya pun mungkin kalau kita berbicara baik benar, salah atau tidak itu pasti berpijaknya itu pada aturan agama menurut saya. Jadi selama itu tidak melanggar secara prinsip norma di dalam agama, maka itu saya akan menjustifikasi itu benar. Walaupun itu bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat oleh manusia. Kan selama ini kita membuat aturan pun itu dalam rangka menyeragamkan supaya semuanya sama. Tapi rincinya, detailnya kadang kita harus mempertimbangkan banyak hal. Termasuk ketika kita berbenturan dengan aturan yang sudah kita buat. Nah, biasanya apa? Kalau saya mempertimbangkannya, aturan itu dibuat dalam rangka membuat keajegan secara kolektif. Semuanya sama, semuanya tertata aturan. Tapi di dalam pelaksanaannya tadi gitu ya, makanya kita tidak, kalau saya tidak menerapkan dengan ketat straight gitu ya, target itu 100% harus capai gitu ya. Kalaupun tercapainya tadi di angka di bawahnya gitu, di bawah 100%, tapi itu dalam kapasitas sudah kita usahakan, maka tetap saya memberikan reward self efficacy terhadap saya itu adalah itu sebagai sebuah capaian gitu. Sehingga itu meminimalisir rasa kecewa untuk diri kita sendiri gitu ya. Kalau diri kita sendiri itu sudah tidak dihargai padahal usaha kita sudah optimal, ya biasanya itu kita menjadi malas untuk bergerak, jadi malas untuk bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kita tidak menghargai gitu, diri kita. Itu Bu ya. Ada lagi? Enggak? Ada lagi? Ya, izin Pak. Ya. Untuk pengambilan keputusan itu ya Pak ya, bagaimana Bapak melibatkan staf, gitu, siswa dan orang tua dalam pengambilan keputusan? Siswa apa? Staf, siswa dan orang tua, apakah ada pelibatan gitu? Iya. Masalah itu harus kita bedakan. Ada yang dia harus diselesaikan bottom up, ada yang kita selesaikan top bottom. Ya. Kalau bottom up itu dimana kita harus bisa mengakomodir suara ada yang di bawah gitu ya. Jadi contoh ya, kalau saya sekarang sudah mulai mengkomunikasikan itu di manajemen, di rapat manajemen itu
saya menganalogikan sekolah itu sebagai rumah tumbuh kembang. Kalau rumah tumbuh kembang berarti kita harus mempunyai skala prioritas apa dulu yang harus didulukan. Bayangkan kalau misalnya di rumah itu yang paling utama apa? Ada dapur. Dapur itu kalau misalnya kita tidak masak, kita tidak makan, mati. Yang kedua apa? Misalnya itu ada kamar mandi tadi ya. Karena itu bagian dari kebutuhan mendasar kita. Lalu apa? Ada tempat tidur. Kita harus istirahat setiap malam. Lalu apa? Ada ruang tamu. Kan itu sudah mulai ada interaksi dengan luar ya. Nah, itu akan menjadi bangunan rumah tumbuh kembang. Sama seperti sekolah juga. Sekolah itu kita punya targetan 5 tahun ke depan itu apa? Kalau misalnya kita punya targetan 5 tahun ke depan, kita breakdown 5 tahun ke depan itu menjadi per tahun. Sehingga kalau misalnya per tahun, kita tahu tahun pertama itu yang harus kita raih capaiannya itu apa saja. Dan itu nanti harus dikomunikasikan satu sama lain. Kenapa? Karena biasanya itu orang yang dia tidak tahu targetan, dia nanti akan serampangan. Nah, misal di sekolah tadi gitu ya, karena tidak punya targetan, oh saya pengen beli ini, saya pengen beli ini. Lihat tetangga sekolah dekat dengan kita, oh di sekolah sebelah punya alat ini loh, kayaknya kita juga pengen beli itu. Lihat sekolah yang lain, sekolahnya ada yang punya apa, dia pengen, kita pengen beli itu. Akhirnya kita tidak punya keajegan gitu untuk bisa mengejar target kita. Makanya kan di kalau skala prioritas program itu saya selalu melihat ada program nasional, ada program daerah, ada program sekolah. Program nasional itu adalah visi dari misi Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan. Dan sekarang itu sudah diwujudkan, lebih spesifiknya itu adalah dengan rapot mutu. Rapot mutu kita itu apa gitu ya. Rapot mutu kita apa. Yang kedua ada program provinsi, sama itu juga untuk pengembangan lokal gitu ya, daerah kita apa. Dan yang terakhir itu adalah program lokal kita sebagai jati diri kita di sekolah itu kita ingin punya keinginan apa dituangkan dalam bentuk visi misi. Nah, bagaimana menyelaraskan ketiga gitu ya, antara nasional, daerah dengan lokal itu. Nah, kalau misalnya yang lokal tadi visi misi kita itu harus benar-benar kita pahami, kita ingin mencapai pada titik mana gitu. Walaupun sekarang gitu ya sebagai seorang kepala sekolah itu ada beberapa juga itu yang memang tidak memahami dari awal kira-kira blueprint untuk program lokalnya itu seperti apa. Karena ada yang melanjutkan di tengah jalan gitu ya. Ada yang melanjutkan di tengah jalan, ada juga yang memang dia ketika datang itu pada saat titik nol gitu di sekolahnya, sehingga ketika pada posisi seperti itu biasanya lebih enak kalau saya gitu ya, bisa mengejar. Tapi kalau misalnya datang di tengah jalan, setidaknya beberapa waktu itu saya harus profiling dulu sekolah yang saya masuki itu seperti apa. Nanti dari profil sekolah itu saya menganalisis kira-kira mana yang harus dikembangkan, mana yang tidak, dan relevan nggak dengan visi dan misi yang memang sudah ditentukan di situ. Kalau misalnya relevan, lanjutkan. Kalau tidak, itulah fungsi leader kita untuk kembali meluruskan on the track gitu ya. Di jalan mana kita harus bisa mencapai target itu sendiri gitu. Apalagi mungkin kalau kita kan irisannya besar sekarang dipengaruhi oleh program dari nasional gitu ya, dari pusat, karena pendanaan itu sifatnya itu masih terpusat juga tuh, BOS terutama mungkin dalam bentuk BOS. Kalau BOP kan sekarang banyak terserapnya itu adalah untuk belanja pegawai ya, gaji pegawai. Nah, kita harus bisa menentukan skala prioritas bagaimana dari program itu bisa berjalan semuanya beriringan ya, dengan pendanaan yang terbatas dari pusat dan dari daerah tersebut. Itu Bu ya. Izin ya, saya tertarik sekali dengan apa dari Bapak terkait dengan ketika kita mengambil keputusan yang melihat dengan ada skala prioritas, kemudian kedepannya melihat dengan target capaian yang tentunya harus ada hubungan antara tadi nasional, kemudian provinsi dan lokal. Dan ingin saya tanyakan, apakah Bapak pernah menghadapi sebuah situasi ya Pak ya, ketika keputusan yang Bapak ambil ini dengan tadi melihat skala prioritas, kemudian target capaian, kemudian ada di sisi lain ada satu komunitas ataupun pihak-pihak lain yang memang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Apakah Bapak pernah mengalami situasi seperti itu? Oh iya. Dan bagaimana Bapak menanggapinya? Sering. Kalau saya
lebih banyak mengkomunikasikan segala sesuatunya itu ini ya. Yang namanya jadi pemimpin pasti selalu ada benturan kepentingan. Ada kepentingan dari atas, ada di atas itu tadi ya, bisa nasional, bisa provinsi. Ada kepentingan saya sebagai seorang leader di sini, keinginan saya untuk mengembangkan sekolah itu seperti apa. Karena ada juga di beberapa sekolah itu yang curhat mengeluh, kepala sekolahnya tidak punya keinginan apa-apa selain mengikuti bawahannya atau mengikuti program yang sudah ada. Tapi kalau saya biasanya punya keinginan karena saya punya analisis tersendiri itu terhadap sekolahnya. Sekolahnya sekarang pada posisi seperti apa gitu. Maka dari situ kita harus bisa menempatkan diri gitu ya. Kira-kira kapasitas kemampuan kita untuk bisa menjalankan program khususnya mungkin yang sifatnya lokal, kemudian yang provinsi maupun yang nasional itu seperti apa. Benturannya biasanya di apa? Benturannya sederhana, Bu. Biasanya itu di masalah pendanaan. Tapi itu ceritanya nanti bisa kemana-mana. Sekolah dianggap tidak bisa mewujudkan visi misi, sekolah dianggap tidak bisa mewujudkan program, gitu. Karena benturannya di anggaran. Nah, kalau misalnya dari anggaran itu mencukupi, pasti semuanya tidak akan ada komentar negatif. Tidak akan ada konflik. Yang terjadi sekarang itu kan dunia pendidikan itu kita masih dituntut dengan target yang sangat tinggi, target dari pusat, dari nasional, target dari provinsi seperti apa gitu. Tapi kita ditempatkan pada posisi dilematis itu ketika penganggaran dana itu tidak ada, kurang. Ya. Jadi makanya di awal tahun anggaran juga saya selalu memetakan gitu seperti ini. Waka tolong jaring aspirasi kira-kira untuk pembelanjaan itu seperti apa, program-program seperti apa itu dari bawah jaring. Sudah dijaring nanti dimasukkan kan di dalam penganggaran bos. Nah, benturannya sudah mulai ada di bos itu apa? Tidak ada di codering. Ini tidak ada, ini tidak ada. Oke, kalau yang tidak ada saya pisahkan. Yang tidak ada di situ coba dilihat di codering yang ada di BOPD. Kalau ada di situ masukkan. Jadi setelah BOS, BOP yang tidak tercantum di BOS dengan BOP saya pisahkan dan itu bisa dijadikan sebagai program usulan untuk komite. Nah, program untuk unggulan komite. Nah, nanti mulai dari situ di komite juga nanti akan diklasifikasikan kira-kira punya tidak kemampuan komite kita untuk bisa mencari pendanaan untuk program-program tersebut. Dan biasanya si program yang ada di komite itu pun itu tidak dijadikan sebagai sebuah pedoman yang khusus gitu untuk bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena dilihat kapasitas kemampuan komite. Ya alhamdulillah untuk di SMK 8 saya punya bos anggap 100% ya. Saya tidak menyebutkan angkanya. Bos saya 100%, tapi saya penghasilan dari komite itu saya di angka 135%. Jadi kemampuan mencari dana di komite itu sekarang jauh lebih besar daripada bos. Ketika saya melihat kondisi komite sekarang itu kondusif, kondusif ya. Tapi kalau misalnya komitenya itu tidak kondusif dan sekolah tidak mempunyai strategi untuk bisa menjaring anggota komitenya itu seperti apa, itu yang biasanya nanti akan mempersulit masalah buat di sekolah. Gitu ya. Jadi kan Pergub 97 itu menghendaki komite itu maksimum 11 orang, minimum 5 orang. 70%-nya itu harus orang tua siswa. 30%-nya itu adalah tokoh masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa meramu 30% dengan 70%-nya itu supaya bisa orang-orangnya nanti sinergi dengan sekolah. Kalau tidak bisa sinergi, jangan harap gitu, program-program sekolah itu bisa dilaksanakan dan kita hanya mengikuti program sesuai dengan yang tercantum di RAKS kita yang diajukan di BOS dengan BOP saja. Yang di komite itu tidak ada. Jadi komite mah bukan masalah like dislike gitu ya. Saya tidak suka orangnya ini, saya tidak suka. Tapi bagaimana dia punya kemampuan besar itu untuk mencari pendanaan gitu. Ya alhamdulillah di sini dari 8, 3, 16 ada case di sekolah lain itu yang dia komitenya tidak terampil dalam pembukuan, sekarang justru sedang berhadapan dengan inspektorat. Honorarium kita di kepanitiaan itu kalau di sekolah itu benar-benar dipermasalahkan. Guru tidak boleh ada lagi pungutan, guru tidak boleh lagi tambahan ini gitu.
Padahal kalau kita melihat kementerian yang lain, pagu anggarannya itu ada panitia ini, panitia ini, panitia ini. Rapat aja itu ada gitu ya, digaji. Kunjungan kerja aja itu digaji. Kita mah di guru nggak boleh katanya, nggak boleh. Dan ketika komitenya tidak terampil untuk membuat laporan seperti itu. Sekarang ada satu sekolah yang sedang diincar oleh inspektorat. Diminta kembali uangnya, termasuk yang sudah dikasihkan ke guru-guru dalam bentuk honor panitia. Nilainya berapa ratusan juta. Mau tidak kalau misalnya sudah seperti itu, biasanya itu nanti benturannya itu kembalinya ke kepala sekolah, yang diincar ke kepala sekolah. Nah kalau saya pasti mencari posisinya itu di mana segala sesuatu yang sudah menjadi keputusan dari kepala sekolah itu memang tanggung jawab kepala sekolah. Tapi juga nanti bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ke guru-guru supaya bisa paham. Saya suka beberapa honor yang diberikan di kepanitiaan kan, saya suka bilang itu tampi cicing. Jadi jangan sampai euforia habis menerima uang dibikin di status, diumum ke orang, atau misalnya cerita ke sohibnya dari sekolah lain, saya mah dapat honor ini loh. Dia mungkin bukan hanya mendengar, dia hanya menyerap kemudian nanti menyampaikan ke manajemennya. Di sekolah lain mah dikasih ini, dikasih itu. Akhirnya dia cerita, manajemennya akhirnya apa? Kena pressure gitu ya. Nah, itu kan. Jadi ya kadang kan rumput tetangga lebih hijau gitu ya kelihatannya, walaupun kita tidak tahu kan masalah di dalamnya apa ya. Masalah di dalamnya apa ya, kita masing-masing punya masalah gitu. Makanya kontrol diri juga gitu dari kita, terutama mungkin sebagai pimpinan juga saya selalu menyampaikan ke bawahan seperti itu ada maksudnya supaya bisa menjaga jangan sampai karena euforia kita yang kecil gitu ya justru berimbasnya itu pada hal yang lain. Bisa. Itu Bu. Izin Pak menambahkan pertanyaan. Tadi kan di yang pertama itu terkait dengan DR, kebijakan komunitas ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menyeimbangkan kepentingan siswa ya Pak dengan kepentingan SMK 8 sendiri gitu kan. Itu kan bagaimana keputusan ini bisa menyeimbangkan mana yang lebih penting antara siswa ataupun dari SMK 8-nya seperti apa Pak? Sebenarnya kita tidak bisa memisahkan ya antara kepentingan lembaga kita sebagai sebuah lembaga sekolah yang juga terikat kita dengan aturan-aturan regulasi, juga dengan siswa kita. Siswa itu kan mungkin kita hanya berada pada level pendidikan umum di mana memang bargainingnya orang tua itu besar, bargainingnya orang tua itu besar gitu ya, bargaining siswa itu ada. Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya kemarin punya saudara sekolah itu di Akmil. Didanai oleh pemerintah juga. Akmil itu mengeluarkan Brad selama 3 tahun di sana itu ada sekitar 27 program. Ada tidak orang tua yang membantah? Anak saya tidak perlu ikut ini. Anak saya tidak perlu ikut ini. Kalau ada bayaran tambahan untuk kegiatan, itu orang tua pasti akan mengusahakan. Itu pada level di mana memang kita secara kelembagaan mempunyai kekhususan berinteraksi umum dengan masyarakat, sehingga benturannya itu dengan masyarakat itu besar. Nah, kalau saya tetap karena kita bekerja dalam satu struktur kedinasan, apalagi sekolah negeri, pasti nanti akan berpegangnya itu pada aturan Pak, regulasinya seperti apa. Nah, orang tua itu harus bisa dikomunikasikan oleh kita. Biasanya mereka tidak bisa menerima karena tidak tahu aturannya. Makanya mungkin tadi nyambung gitu ya, kenapa misalnya pendanaan di komite saya bisa memperoleh besar, karena ketika pertemuan orang tua siswa, kalau mungkin di sekolah lain itu ada yang disekaligusin, masuk semuanya aula, orang tuanya 600 orang, 700 orang. Nah, kalau saya tidak, karena saya melihat pelajaran ketika berkomunikasi dalam jumlah yang banyak seperti itu, distorsi informasinya itu besar. Saya selalu memecah di sini tuh kalau 2, kalau tidak 3 itu minimal 2. Kenapa? Karena misalnya kalau banyak di satuan seperti itu, orang tua itu malah jadi ngobrol. Ada yang reunian, ada yang silaturahim, ada yang kenalan gitu ya. Dan jadi pas begitu kita menjelaskan juga energinya gitu ya habis, tapi tidak nyampe. Makanya saya pecah. Mungkin kalau misalnya dipecah dalam angka 200, 250 itu, walaupun aulanya jadi kelihatan kosong gitu ya, tapi setidaknya target saya itu informasinya bisa tersampaikan.
Ke Waka juga saya sama menyampaikannya gitu. Kita harus presentasi atau 2 kali perjalanan. Kenapa Pak? Mending capek presentasi, mending capek keboga duit. Mending capek presentasi sehari, 2 hari, 3 hari. Karena setiap angkatan itu saya pecah ya. 3 hari itu 1 hari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bagi-bagi. Jadi kalau orang ngelihatnya sepintasnya ngapain sih presentasi harus 3 kali gitu. Materinya itu juga. Iya betul. Tapi saya punya target komunikasi yang lain. Supaya dia, orang tua itu bisa paham gitu ya. Program-program kita apa. Itu pun ketika sudah kita jelaskan dengan posisi seperti itu pun banyak yang bertanya dan ada yang mengulang-ulang pertanyaan. Mohon diulangi pertanyaan ini, mohon diulangi pertanyaan ini. Belum lagi yang tidak hadir gitu ya, yang biasanya bikin. Nah, jadi itu yang jelas ketika orang tua itu tidak paham, siswa itu tidak paham, biasanya karena kita belum bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan aturan gitu ya dengan baik kepada siswa? Sekarang kan sudah zamannya media, gitu ya. Sudah zamannya media informasi digital gitu. Kenapa di awal misalnya kalau yang di 8 mulai paham tidak, kenapa misalnya setiap pekanan sekarang sudah suka ada laporan pekanan dalam rangka bla 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 kan prolognya, kemudian ada list rangkaian kegiatannya, kemudian di bawahnya itu ucapan terima kasih bagi Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah berkontribusi kepada sekolah melalui komite sekolah. Itu sebenarnya kan subliminal message-nya gitu. Pesan yang disampaikan itu saya mengucapkan terima kasih karena sumbangan. Akhirnya setelah membaca itu orang tua yang tidak ngeh ada sumbangan dia jadi ngeh. Oh, sumbangannya saya belum ya. Betul. Dan itu diulang setiap pekan sama saya untuk paragraf yang terakhirnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya itu saya bisa tahu konversinya. Ketika misalnya itu dari ke Butatin mengevaluasi. Bu, pekan sekarang sumbangan dari orang tua kecil. Berapa? 15 juta. Biasanya juga ada 35 sampai dengan 70. Kenapa? Ternyata setelah dievaluasi itu ada wali kelas yang tidak men-share laporan pekanan pada orang tua siswa. Konversinya itu besar gitu ya, terhadap itu. Makanya saya lihat, oh ini wali kelas nih. Tolong dijapri wali kelasnya yang tidak memberikan laporan pada orang tua. Itu kan pola komunikasi ya. Apakah saya minta uang? Tidak. Pola komunikasi. Jadi masalah apa ya? Yang itu mah kecil ya, masalah DL gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan komunikasi yang efektif itu terhadap orang tua siswa supaya target kita tercapai. Tapi tanpa sadar juga mereka secara tidak langsung itu disadarkannya lewat apa? Lewat laporan kita. Dengan laporan setiap pekan aja mereka bisa tahu seaber kegiatan kita yang ada di sekolah. Mereka baru nyadar, oh sekolah itu sedemikian berat bebannya gitu ya. Dan kalau kita sekarang cuap-cuap langsung presentasi, langsung minta uang, stigma mereka itu sudah jelas, pendidikan gratis di Jawa Barat. Makanya berat gitu ya. Ya alhamdulillah kalau biasanya kita bersabar gitu ya, melakukan proses seperti itu, ya insya Allah sedikit demi sedikit itu bisa kita lalui. Itu Pak. Siap, terima kasih Pak. Barangkali masih ada? Sudah habis. Apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, utamanya adalah Bapak menuliskan melalui proses regulasi dan kebijakan tadinya. Dan ini ada sedikit sih Pak pertanyaan kaitannya dengan contoh-contoh yang kaitannya dengan konflik yang sifatnya lebih ke konsekuensi etika, terutama kepentingan dari luar Pak. Tadi sudah Bapak katakan tentang bagaimana Bapak bisa mengkondisikan memberikan sejawat di sekolah, kemudian dengan orang tua dan siswa. Nah lalu bagaimana halnya ketika ada konflik kepentingan dari luar nih Pak? LSM gitu ya. Kan luar biasa kalau sekolah. LSM gitu ya. Tanggapannya Pak? Contoh-contoh. Iya. Saya mengklasifikasikan kalau misalnya konflik dari luar itu biasanya munculnya itu dari 3. Dari 3. Itu satu ada dari masyarakat umum. Yang kedua itu ada dari teman sejawat tapi datangnya dari luar. Teman sejawat juga antar kepala sekolah, antar guru, teman lama gitu ya. Dan yang ketiganya itu adalah dari aparat penegak hukum, APH ya, APH. Kalau yang dari masyarakat umum biasanya saya sudah klasifikasikan itu termasuk LSM.
LSM di luarnya. Kemudian ada teman sejawat, kemudian ada PH. Dari kriteria itu apa ya? Kalau yang paling mudah sebenarnya dengan masyarakat umum. Masyarakat umum itu kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dia bisa paham. Mungkin naik sedikit di masyarakat umum itu ada satu lagi LSM misalnya. Kalau LSM memang dia punya pekerjaan, memang pertama memang mencari kesalahan kita, yang kedua memang mencari celah gitu ya, peluang bagaimana kepentingan dia bisa masuk di sekolah, dan kitalah yang harus kuat di situ gitu ya. Makanya mungkin kalau apa ya, kalau guru yang di SMK 8 ngelihat foto profil saya, si bapak sombong, foto profilnya misal saya lagi latihan bela diri, karena memang saya ikut latihan bela diri. Tapi memang pada posisi seperti itu saya memanfaatkan seluruh potensi komunikasi saya. Itu ada LSM Bu yang mau nitipin anak ke sini, dia nitipinnya dia tidak mau langsung berhadapan dengan saya, tapi dia dengan orang lain. Kenapa? Ini pokoknya nitip, ini penting gitu ya, penting. Kata saya, kenapa dia tidak ngomong langsung ke saya? Gitu. Enggak Pak, pokoknya dia penting. Sampai dia 3 kali saya tanya lagi, kenapa dia nggak ngomong langsung ke saya? Nomor saya ada, bisa dikontak. Segan Pak Agus pakai lagi latihan bela diri. Jadi tricky. Tapi itu komunikasi Bu, karena orang itu berkomunikasi dengan verbal dan non verbal. Kalau verbal itu bicara gitu ya, kalau non verbal itu dia melihat dan dia menginterpretasikan itu dari apa yang lihat juga gitu. Padahal saya bager gitu. Padahal saya baik. Saya kemarin saya ngasih tahu ke teman kepala sekolah, ibu-ibu, karena dia berfoto itu pakai glamor lah kalau saya si ibunya dandanannya glamor, terus di sampingnya itu di samping mobil keren Bu, mobil keren lah, flexing gitu. Bahasanya saya tidak menyebut itu tapi flexing. Saya ngasih tahu ibu, daripada ibu berfoto dengan seperti itu, mendingan ibu foto dengan apa ya, siapapun dia, tapi misalnya dia berpakaian seragam TNI atau saudara yang di polisian, karena itu jauh lebih manfaat kalau pada posisi kita sekarang ini. Itu benar Bu, sepengetahuan saya dia paling banyak itu diserang oleh ASN, karena perilaku seperti itu, perilaku seperti itu. Bu Rina pakai foto profil gitu ya, ingin keren gitu, di latar belakangnya rumah yang mewah gitu. Oke lah gitu ya, pride-nya ke dalam ada SP kita. Tapi pride ke dalam itu sebenarnya tidak sebanding dengan orang melihat ke kita itu berbeda. Nah ini sebagai potensi, sebagai potensi. Makanya saya tidak pernah pasang yang sederhana, maksudnya foto profil yang memperlihatkan saya seperti apa. Mendingan sekali pasang tapi dia bermakna gitu ya. Makanya si orang itu pun ketika dia tidak berhasil dia melobi orang yang apa ya, pengen masukin anak ke sini gitu ya, sampai 3 kali itu dia sampai ke KCD. Pak KCD sampai bilang ke saya, Pak Agus tolong itu dia fasilitasi. Saya sampai bilang ke Pak KCD kenapa orangnya nggak bilang langsung ke saya gitu, kenapa Pak KCD yang bilang? Pak KCD yang nggak tahu, nggak berani jawab, mungkin nggak tahu sebenarnya. Ya pokoknya fasilitasi aja. Jadi saya melihat tuh, ini orang main tricky ke atas gitu ya, orang main ke tricky. Sampai terakhir itu nggak saya fasilitasi. Jadi sampai saya ke Pak KCD. Pak KCD kalau dia tidak masuk, tidak bisa memasukkan orangnya, tanggung jawab saya. Pak KCD nggak usah khawatir begitu. Mungkin dia tenang gitu ya ketika disuruh. Jadi karena ancamannya mungkin dia ke dia gitu. Ancamannya ke dia. Nah, terus misalnya itu kan masyarakat levelnya gitu. Di atas masyarakat itu ada teman sejawat. Nah, teman sejawat itu yang biasanya itu faktor komunikasi kita mungkin harus kita kedepankan gitu ya. Bagaimana dia sebagai teman bisa tetap baik berhubungan dengan kita. Bagaimana kita secara regulasi juga tidak dilanggar, dan biasanya itu terkait dengan masalah integritas Bu. Kalau kita memperlihatkan integritas dari awal, kita punya apa ya, punya prinsip gitu ya,
berintegritas itu tidak yang muluk-muluk yang besar dulu gitu ya. Karena bisa kalau dilihat kita punya prinsip aja, biasanya dia juga akan segan gitu ya. Nah, ketika bilang kita tidak ada, dia bisa menerima itu gitu. Tapi setelah itu kita komunikasi harus tetap berjalan gitu ya. Makanya saya kadang gitu ya, kalau ada teman yang dia pasang status itu kan intinya pengen respon gitu ya, pengen respon. Saya selalu merespon. Akhirnya tetap komunikasinya bisa terjalin dengan baik gitu ya. Dan dia tidak merasa saya sama idealis gitu ya. Pada posisi itu kan bahaya gitu ya. Ya, seperti itu. Hanya harus kita jaga pola komunikasinya karena kita juga suatu saat pasti ada keperluan gitu ya, dengan orang lain. Kita harus dijaga. Jadi dan yang terakhir itu yang sifatnya itu APH. Memang APH yang seperti ini saya biasanya selalu melihat orang-orang yang seperti itu dia akan bisa diselesaikan masalahnya itu pertama jika regulasinya yang ada gitu ya, kita ikuti, kita tidak melanggar apapun, maka kita jangan takut. Nah yang kedua, jangan takut ketika di atas langit ada langit. Tahu kan di atas langit ya. Jadi kalau misalnya ada tentara pangkatnya sersan, saya tahu ada kenalan saya yang punya pangkatnya jadi letnan kapten gitu ya, mayor. Kalau misalnya pamen itu masih ada, saya harus punya kenalan pati. Kalau misalnya ini sudah ada, saya harus punya kenalan dia yang lebih di atas. Selama ini saya memanfaatkan seluruh potensi itu. Jadi ketika saya ikut dulu latihan bela diri itu dari SMP gitu ya. Itu dojonya itu di Kopassus di sana, karena orang tua kerja di sana. Teman-teman saya itu ketika sekarang sudah berusia seperti ini itu ada yang di Mahkamah Agung, ada yang di polisi, ada yang di tentara, dan pangkatnya itu sama saya itu benar-benar dimanfaatkan. Iya gitu. Jadi yang kemarin datang ke sini juga pangkatnya kolonel. Saya mau menitipkan anak saya, bukan anak, saudara nih. Ini saya Ridho ini membantu nih, Bapak tolong. Pak, semua yang ke sini alasannya juga sama, itu membantu. Ada yang membantu anaknya, ada yang membantu saudaranya kata saya. Ada yang membantu bahkan orang lain. Tapi dia tetap kekeh gitu ya. Walaupun saya misalnya sudah menyampaikan, Bapak pangkat tinggi tapi bukan atasan saya punya atasan tersendiri, saya punya regulasi tersendiri, silakan saya ikuti regulasinya, daftar sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Tetap dia misalnya tidak mau, akhirnya itu teman saya itu ada di ajudan Pangdam gitu ya. Mas, ini ada kolonel nih, dia pangkatnya memang di bawah gitu, di bawah si kolonel, tapi dia kan punya link ke Pangdam itu. Mas, ini ada yang minta nih masuk ke sini gini-gini. Si Pangdam itu nge-WA ke teman saya, tolong capture semua anggota yang dia memaksakan kehendak untuk daftar ke sekolah. Saya cuma capture itu kirim, yang ke yang kolonel itu. Akhirnya dia apa? Dia langsung sigap nge-WA saya, Pak, tolong semua WA saya dihapus. Kan di atas langit ada langit gitu ya. Dia takutnya seperti itu. Nah, memang ada beberapa kasus memang kita tidak bisa menyelesaikannya karena kita tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi apa ya? Ini clue nih Bapak Ibu. Saya setiap bulan sekarang semenjak saya jadi kepala sekolah, saya langganan berbayar itu get kontak. Get kontak berbayar. Dulu mahal itu 200 ribuan tuh setahun. Tapi sekarang mah ada yang sebulan itu 38.000. Tapi dari satu get kontak itu saya ketika memasukkan nomor kontak orang, saya bisa langsung melakukan profiling dia selama 5 menit sampai dengan menyimpulkan dia itu orang baik atau tidak. Bahkan kalau misalnya dia wartawan abal-abal mah itu sudah langsung bisa saya nyemes pakai get kontak saya dengan profiling saya. Nama si ini, keluarga si ini, anaknya ini, alamatnya di sini, pekerjaannya di medianya teh apa banyak itu medianya teh. Terus conclusion, kesimpulan saya menuliskan langsung di sini. Kecenderungan dia mempergunakan lembaga non lokal tidak resmi untuk melakukan pemerasan terhadap sekolah, kepala sekolah, bla 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 bla. Tindak lanjut jika ada bukti yang kuat dilakukan penangkapan. Di luhurnya saya pakai note apa gitu, yang berhubungan dengan database dari mana. Misalnya database-nya dari polisi gitu ya. Ketika dia nge-WA saya balas dengan itu, dia langsung diam.
langsung dia ngejar saya, Pak, dapat data ini dari mana, Pak? Data keluarga saya sama alamat rumah itu dari mana? Saya nggak pernah ngebales. Biarin saja dia berkonflik gitu ya dengan pikirannya. Tapi dari situ juga orang-orang yang seperti itu sebenarnya apa ya, harus terampil kita olah gitu ya. Makanya saya suka ini. Kamu pilih jadi teman saya atau jadi lawan saya? Jadi teman, Pak. Ya udah. Jadi teman, Pak. Ya, kalau ada kegiatan di sekolah misalnya itu, saya kirim apa ya? Kirim semacam press release lah gitu ya untuk ditampilkan di media dia. Itu udah lengkap 5W1H kegiatannya. Dia senang. Kalau laporan dari Bapak Mah channel 5W1H-nya lengkap. Jadi dia benar nggak pernah ngedit tulisan saya. Ditayangkan di media dia. Dan dia jadi partner kita gitu. Jadi partner kita. Tapi kalau misalnya ke sini saya misalnya punya keperluan untuk menayangkan berita juga kasih 200.000, kasih 150.000 itu juga kan dia cari makan kan. Intinya kalau misalnya dia kenyang, dia terpenuhi juga dia tidak akan ngeganggu kita. Tapi kalau dia ngeganggu saya gitu, misalnya itu dengan segala macam seperti itu, nah saya juga bisa gitu dimainkan. Nah itu jadi kalau yang seperti itu kita kembali Bu ya, pertanyaan itu keterampilan kita gitu ya, terhadap bagaimana mengolah informasi. Sekarang sudah zamannya canggih lah. Gitu. Memang yang sering minta tolong ke saya juga jadi kepala sekolah yang senior. Gitu. Bagus, ngecekin ini dong, namanya siapa? Ini dari 5 nomor HP itu yang saya cek semua namanya Batak kan. Nah ini sudah bisa disimpulkan gitu. Tapi suka ada yang memang sama saya di profiling dulu gitu ya, untuk keperluan saya sendiri gitu ya. Akhirnya masuk ke database saya. Ada yang dia di profiling singkat, ini Pak kirimin aja balik gitu. Bagus, dia nanya-nanya, saya dapat data dari mana? Dari mana tahu nama istrinya gitu ya? Dari mana tahu nama anaknya, nama alamat rumahnya gitu. Gak usah dijawab gitu, dibiarin aja gitu. Iya gitu, iya gitu. Karena kita mungkin dari pendidikan, dari guru pengennya segala sesuatu serba jelas, pengen menjelaskan ulang gitu ya. Katanya sebenarnya tidak usah. Udah diamin aja Pak, gak usah dibalas. Nanti masalahnya beres sendiri. Oh ya udah dari situ. Itu Bu ya. Komunikasi dijalin sama ini ya. Komunikasi juga bukan hanya verbal. Ya. Kemampuan menjadi Bapak dengan komunikasi Bapak sama update-nya. Ya. Luar biasa. Kemudian yang terakhir itu, yang mungkin tadi tidak saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita dalam posisi leader seperti ini, sekesal apapun itu adalah kontrol emosi. Karena emosi itu kan menjadi bumerang bagi kita. Jadi tetap saja saya sekesal apapun ke Bu Rina, saya tidak akan marah ke Bu Rina. Dilema ya. Jadi biasanya itu kalau emosi yang keluar itu adalah sisi negatif kita. Mau tidak mau. Tapi suatu saat juga memang kita harus memunculkan gitu ya, munculkan apa ketidaksukaan, ketidakenakan itu harus muncul. Hanya mungkin porsinya itu kan harus gitu ya. Kalau ke anak buah kan harus gitu ya. Nah, harus mengingatkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kepimpinan kan nggak mungkin. Makanya di situ kontrol emosinya harus kita kendalikan. Makanya bagian terbesar nanti yang harus Bapak Ibu juga apa ya, suatu saat mungkin Bapak Ibu ya jadi kepala dinas gitu ya. Amin. Ada yang dari sekretaris dinas gitu. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kadis dengan sekdisnya itu sekarang PLT kan gitu. PLT semua. Gubernurnya juga PLT gitu. Itu yang paling berat itu kita mulai belajar mengatur emosi kita. Karena kalau tadi yang sudah keluar dari sisi emosi kita itu tipis-tipis antara memang itu rasional dengan emosi negatif kita. Itu mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana, cukup? Waktu saya jadi saya pengen nanya. Maksudnya bagaimana Bapak menindaklanjuti nih keputusan yang sudah Bapak tentukan nih, memastikan bahwa itu sesuai dengan harapan sekolah dan harapan institusi.
target itu kan ada target lembaga, ada target saya secara personal gitu ya, secara individu. Biasanya itu memang kita harus menyelaraskan gitu ya. Kalau target lembaga itu kan jelas gitu ya. Kalau kita sekarang acuannya itu PBD, sekarang kan sedang musim ya PBD ya, berbasis data. Datanya dari mana? Datanya harus dari rapot mutu. Rapot mutu itu memang di awal kita isi atau benar atau tidak. Memang itu juga harus kita pertimbangkan. Nah yang keduanya itu ada target-target yang memang harus kita sesuaikan dengan target nasional, tadi provinsi, sekolah. Kalau targetnya yang sifatnya itu kelembagaan itu sebenarnya mudah Bu, mengukurnya. Tapi kalau yang sifatnya targetnya kita secara individu, saya sebagai leader, memang itu agak sulit ya. Agak sulit tentu kalau saya di awal itu orangnya idealis, maka saya sekarang sudah mulai menurunkan porsi saya. Porsi saya itu seperti apa? Karena biasanya orang stres itu karena dia idealis tapi tidak tercapai gitu ya. Orangnya idealis, orangnya kayak Bu Nurul idealisnya. Pengen perfect gitu ya, pengen segala sesuatunya terpenuhi. Tapi ya itu, kita harus menurunkan tensi, menurunkan porsi, self efficacy juga kita juga harus bagus gitu ya. Saya menghargai, oh ini capaian saya seperti ini gitu ya. Ketika ada yang tidak tercapai itu menjadi evaluasi buat saya. Kira-kira ini kesalahannya di mana? Kesalahannya ternyata sederhana, tidak bisa mengkomunikasikan misalnya ya. Karena bagian terbesar dari pekerjaan kepala sekolah itu mengkomunikasikan, apalagi sekarang ada kemo gitu ya, TRK harus menilai teman sejawat. Kemo aja saya misalnya sudah mengalokasikan dari pagi itu sampai dengan jam 8 itu ngebuka kemo. Karena biasanya Bapak Ibu ada yang dia telat dengan dadak, walaupun saya sudah peringatkan, hari izin tentang dadak gitu ya. Karena saya tidak mungkin nungguin kemo itu terus ditungguin kemo itu, nggak mungkin gitu ya. Saya harus beraktivitas yang lain, makanya semalam sebelumnya lah, sehari sebelumnya. Walaupun ada kan yang sifatnya insidental, Pak macet, ini lagi di lampu merah, dipatoin di lampu merah, kasihan juga kan gitu. Makanya saya absenkan gitu, atau misalnya segera ajukan DL gitu kalau dia masih di jam sebelum jam masuk gitu ya, jam masuk, maka ajukan DL gitu. Tapi kalau misalnya sudah di jam masuk jam kerja, arek keheul ge kumaha, dia tetap harus kita absenkan karena nanti akan jadi cerminan lembaga Bu. Kemarin S98 saya akan sampaikan kan, absensinya paling bagus dari KCD rapotnya. Nah, kenapa? Karena sampai ada yang punya masalah pun seperti itu, saya absenkan. Walaupun akhirnya kan jadi rapot saya yang tadi Bu. Saya punya rapot personal itu saya tahu, oh ini yang sering izin, ini yang sering DL, ini yang sering tidak ada konfirmasi. Itu saya ada di rapot saya. Gitu. Suatu saat mungkin saya juga akan melakukan tindakan itu, saya sudah tahu. Nah, harus melakukan pembinaan itu saya juga harus tahu. Oh ini sering izin nih, sering DL. Buka aja WA-nya, tidak ada yang lain selain izin. Ada maunya. Sepertinya ini ya, sebetulnya seru ya kalau saya dengan dari kepemimpinan Bapak ya, kaitkan aja dengan teori yang kita dapatnya, bagaimana sih kita mengambil keputusan gitu ya. Kalau saya awalnya mengambil keputusan itu berat gitu ya, apapun itu. Tapi tadi setelah pengalaman dari Bapak, ya pencerahan sekali gitu ya, sangat menginspirasi ya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita apapun itu Pak, kita sekarang masih tahap belajar gitu ya. Kita alhamdulillah teorinya dapat dan praktek langsung ya dari Bapak, praktisi juga ya, bisa dibilang ya Bapak ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu ya, hubungan juga dengan waktu ya, barangkali beliau juga masih banyak kegiatan lainnya. Bapak terima kasih sekali atas waktunya, atas tadi arahannya, bimbingannya ya, sharing-sharing pengalamannya. Mohon maaf Pak bila kami ada kekurangan, mungkin salah penyampaian atau apa gitu ya. Tidak ada maksud apa-apa karena masih proses belajar gitu ya. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah hari ini. Memang ada selesai belajar Bu? Tidak, belajar sepanjang ayat ya Pak. Lifelong learning itu seperti itu, apalagi kita guru. Iya betul. Kepala sekolah aja masih terus belajar. Betul Pak ya. Maksudnya untuk saat ini aja dulu Pak. Tapi betul dengan Bapak tadi, pengalaman Bapak justru mancing kita juga, memang harus terus belajar. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana jejaring gitu ya Pak ya tadi. Bagaimana kita jaga emosi, nah itu
ya, kedepannya harus betul terus belajar sepanjang hayat gitu ya, sampai usia mungkin ya. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Kita tutup akhiri acara hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan tugas, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Yang sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil-sambil. Bapak. Salam ke Pak Agus.